Apa itu filsafat? Secara umum, filsafat dapat diartikan sebagai aktivitas berpikir secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Kristiawan, tahun 2016. Karena filsafat berkaitan dengan kehidupan, banyak ahli yang tertarik untuk mengungkapkan pendapatnya tentang filsafat. Dari pendapat-pendapat ahli inilah muncul berbagai macam aliran filsafat. Ada setidaknya 23 aliran filsafat yang diungkapkan oleh Kristiawan dalam bukunya Filsafat Pendidikan, The Choice is Yours. Apa saja sih 23 aliran filsafat itu? Yang pertama, nativisme. Aliran ini dipelopori oleh seorang filsuf Jerman bernama Arthur Schopenhauer. Pada dasarnya, aliran ini bersumber dari Leibnizian tradition yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Yang kedua, empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Aliran ini pertama kali muncul di Inggris dengan dipelopori oleh Bacon dan Hubbard. Yang ketiga, idealisme. Paham ini didukung oleh beberapa ahli, di antaranya Plato, Elia dan Hegel, Immanuel Kant, David Hume, dan Al-Ghazali. Aliran ini memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan juga fisik. Yang keempat, realisme. Aliran ini dipelopori oleh beberapa ahli, yaitu Aristoteles, Comenius, McGugan, Bacon, Locke, Galileo, Hume, dan Mill. Aliran ini merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Yang kelima, materialisme. Aliran ini dipelopori oleh Demokritos dan Ludwig Feuerbach. Menurut aliran filsafat materialisme, asal, sifat, dan hakikat dari semua keberadaan adalah materi. Paham ini tidak mengakui adanya Tuhan. Yang keenam, pragmatisme. Aliran ini dipelopori oleh Dewey, Peirce, James, dan Herakleitos. Praktisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang praktis. Yang ketujuh, eksistensialisme. Aliran ini dipelopori oleh beberapa ahli. Eksistensialisme menekankan pilihan kreatif, subjektivitas pengalaman manusia, dan tindakan konkret dari keberadaan manusia atas setiap skema rasional untuk hakikat manusia atau realitas. Yang kedelapan, perennialisme. Aliran ini dipelopori oleh Robert Maynard Hutchins dan Mortimer Adler. Perennialisme merupakan suatu aliran pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Yang kesembilan, esensialisme. Aliran ini dipelopori oleh William C. Bagley, Thomas Briggs, Frederick Breed, dan Isaac L. Kandel. Esensialisme berpendapat bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada celah pula. Yang ke-10, progresivisme. Aliran ini dipelopori oleh George Axetel, William O. Stanley, Ernest Bailey, Lawrence B. Thomas, dan Frederick C. Neff. Progresivisme berpendapat tidak ada teori realita yang umum. Yang ke-11, rekonstruksionisme. Aliran ini dipelopori oleh Caroline Pratt, George Kaun, dan Harold Rook. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Yang ke-12, positivisme. Aliran ini dipelopori oleh Auguste Comte. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Yang ke-13, rasionalisme. Aliran ini dipelopori oleh René Descartes.
Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta. Yang ke-14, sosialisme. Aliran ini dipelopori oleh Karl Marx. Menurut penganut Marxisme, terutama Friedrich Engels, model dan gagasan sosialis dapat dirunut hingga ke awal sejarah manusia dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Yang ke-15, komunisme. Aliran ini dipelopori oleh Vladimir Lenin. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19. Prinsipnya semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Yang ke-16, kapitalisme. Aliran ini dipelopori oleh Karl Marx. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang ke-17, postmodernisme. Aliran ini dipelopori oleh Michel Foucault. Postmodernisme menjadi istilah populer sebagai aliran yang rajin mengajukan protes kepada filsafat. Semangat postmodernisme adalah anti-otoritas. Yang ke-18, naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh John Dewey. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti. Yang ke-19, individualisme. Individualisme merupakan satu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. 20. Konstruktivisme. Aliran ini dipelopori oleh Gestalt. Hakikat manusia menurut konsepsi konstruktivisme lebih bersifat bebas dan terhormat karena dapat menolak, menerima sistem internasional, serta membentuk kembali model relasi yang saling menguntungkan. Yang ke-21, humanisme. Humanisme mempunyai riwayat dan pemaknaan yang kompleks dan merupakan sebuah term mulai dikenal dalam diskursus wacana filsafat sekitar awal abad ke-19. Yang kedua, neoliberalisme. Ada klaim bahwa awal munculnya neoliberalisme dilatar belakangi oleh hancurnya liberalisme. Paham ekonomi neoliberal ini di kemudian hari dikembangkan oleh Milton Friedman. Yang ke-23, nihilisme. Aliran ini dipelopori oleh Friedrich Nietzsche. Nihilisme dimengerti sebagai gerakan historik di Eropa Barat pada abad 19. Objek pembahasan nihilisme adalah dunia supra-indrawi dan hubungannya dengan hakikat manusia. Kesimpulan. Filsafat sebagai ilmu yang mempelajari tentang kebenaran dari kehidupan memberikan daya tarik tersendiri untuk para ahli. Daya tarik inilah yang menyebabkan munculnya berbagai macam aliran filsafat yang memiliki ciri berbeda karena pendapat yang berbeda.